Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini eh, ada video pertama saya di YouTube. Sebelumnya saya Muhammad Aufa Kumala Cipta dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya dari kelas PAID 2018. Nah, di video pertama saya ini saya akan mengulik sedikit tentang hadis. Jadi nanti saya akan sedikit membahas tentang pengertian hadis, menurut para ahli, komponen utama hadis, jenis berdasarkan kesahihannya, manfaat hadis, dan contoh hadis itu sendiri. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian. Yang kedua maksudnya. Yang pertama kan judul hadis. Pengertian yang kedua, hadis adalah segala perkataan dalam kurung sabda, perbuatan, dan ketetapan serta persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber hukum dalam agama Islam selain Al-Quran, ijma' dan qiyas, di mana dalam hal ini kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, baik teman-teman, jadi di Islam itu sumber hukum itu ada dua. Yang pertama udah jelas Al-Quran, dan yang kedua yaitu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga ada menurut para ahli. Ini menurut ahli hadis dan ulama usul. Yang pertama ahli hadis. Hadis adalah segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya. Dan yang kedua dari ulama usul, segala perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan takrirnya yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Jadi secara garis besar menurut ahli hadis dan ulama usul, pengertian hadis ini segala sesuatu, semua yang berkaitan dengan Nabi berupa perkataan ataupun perbuatan itu disebut hadis. Nah, setelah menurut para ahli, kita akan lanjut ke komponen utama hadis. Nah, selanjutnya ada komponen utama hadis. Ini ada dua komponen ya, sanad dan matan. Mungkin teman-teman yang menonton video saya yang dari pesantren ataupun yang sejenisnya pasti tahu lah apa komponen utama hadis itu. Yang pertama itu ada sanad. Sanad adalah seorang yang menuturkan hadis atau meriwayatkannya, atau mudahnya adalah orang yang menuturkan hadis atau periwayat hadis yang dimulai dari orang yang mencatat hadis tersebut hingga sampai ke Rasulullah SAW. Terus yang kedua ada matan. Matan tuh kalau simpelnya isi dari hadis. Jadi di sini matan ialah redaksi hadis atau isi dari hadis. Nah, itu disebut matan. Entah itu hadisnya sahih, hasan, dhaif ataupun maudud, yang namanya matan ya pasti ada di hadis gitu. Selanjutnya lanjut ke jenis berdasarkan kesahihannya. Jadi ada 4 jenis berdasarkan kesahihan, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Ada 4 hadis yang ini udah jelas pasti
Mungkin teman-teman nanti bisa search pengertiannya apa gitu. Di sini cuman saya ya sedikit lah untuk pengenalan saja biar tidak kaget gitu kalau semisalnya ditanya gitu secara garis besarnya aja gitu. Selanjutnya hadis pun juga memiliki manfaat. Manfaatnya yang pertama itu bayan al-taqrir atau memperjelas isi Al-Quran. Yang kedua bayan at-tafsir atau menafsirkan isi Al-Quran. Yang ketiga bayan at-tashri' atau memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran. Dan yang terakhir bayan nasakh atau mengganti ketentuan terdahulu. Ini manfaat hadis. Ada 4 yang saya ketahui, ada 4. Ini membantu sekali ya dalam kita mempelajari isi Al-Quran itu sendiri. Jadi nggak monoton gitu. Ada kalau nggak bisa kurang jelas di Al-Quran, kita bisa melihat dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir ada di contoh hadis ini saya hanya memberi satu contoh hadis, dan ini hadisnya hadis Sahih Muslim. Bunyinya seperti ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan sebuah amal perbuatan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amal perbuatan itu tertolak. Sahih Muslim, nomor hadis 1718. Nah, ini satu dari banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya itu video pertama saya ini, dan saya harap di video pertama ini ada sedikit, walaupun gak banyak ya, sedikit manfaat untuk teman-teman yang mendengar video ini, yang menonton video ini, mendapat sedikit manfaat lah mengenai hadis. Dan untuk teman-teman juga jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan untuk teman-teman yang mau ada pertanyaan perihal hadis ataupun hal-hal yang terkait tentang Islam, agama Islam, boleh tinggali di kolom komentar, dan nanti pastinya saya akan jawab, saya akan balas di komentar itu. Oke, sekian, cukup itu video dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.